Kita beralih ke informasi emiten pemirsa di mana PT Matahari Department Store Tbk atau LPPF mencatatkan kinerja bervariasi di sepanjang tahun 2024. Laba bersih perseroan meningkat 22,5% secara tahunan, namun pendapatan turun tipis di 2,14% secara tahunan. Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, PT Matahari Department Store Tbk atau LPPF berhasil membukukan kenaikan laba bersih 827,6 miliar rupiah di 2024, meningkat 22,5% dari periode yang sama tahun sebelumnya di 675,3 miliar rupiah. Namun pendapatan bersih perseroan turun 2,14% secara tahunan jadi 6,39 triliun rupiah di 2024 dari tahun sebelumnya di 6,53 triliun rupiah. Pendapatan bersih LPPF paling besar dikontribusi penjualan eceran sebesar 3,65 triliun rupiah, turun 2,1% secara tahunan. Penjualan konsinyasi bersih 2,73 triliun rupiah, turun 2,1% secara tahunan, dan pendapatan jasa berkontribusi 10,3 miliar rupiah, turun 8,1%. Adapun beban pokok pendapatan turun 4,2% jadi 2,13 triliun rupiah dan laba kotor turun 1% secara tahunan jadi 4,26 triliun rupiah. Vice President Director PT Matahari Department Store Tbk atau LPPF Monis Mansukani mengatakan, meski belanja konsumen kelas menengah sedang melambat, namun perseroan tetap mencatat pencapaian di 2024. Sementara dari sisi neraca, total aset LPPF menyusut 15,5% dari 5,8 triliun rupiah 2023 menjadi 5,14 triliun rupiah di 2024. Liabilitas turun 17,6% dari 5,8 triliun rupiah di 2023 menjadi 4,8 triliun rupiah di 2024. Namun ekuitas LPPF melesat 983% dari 30,7 miliar rupiah di 2023 menjadi 325,7 miliar rupiah di 2024. Berbagai sumber IDX Channel. Dan pemirsa, di tengah pelemahan dalam indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini, pergerakan secara teknikal untuk saham LPPF cukup tangguh dan masih bergerak di zona hijau, meskipun penguatan lebih ke arah terbatas jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, pemirsa. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat pergerakan intraday-nya untuk saham LPPF. Ditutup di perdagangan akhir pekan lalu di 1720, pembukaan sesi pertama mengalami penguatan di 1800. Penguatan signifikan terjadi beberapa menit pasca pembukaan di 1875. 9.55 penguatan terbatas masih bergerak di zona hijau di 17.85, menguat tipis di penutupan sesi pertama di 17.95, kembali ke 17.85 di pembukaan sesi kedua. Sementara posisi saat ini kembali berada di penguatan terbatas di 1775, posisinya lebih rendah tapi masih bertahan di zona hijau, menguat di 3,20%. Kita beralih ke grafis selanjutnya, pergerakan saham LPPF dalam beberapa bulan terakhir. Di perdagangan 18 Oktober, saham LPPF diperdagangkan masih di 1.700-an pemirsa, 1.735. November-Desember mengalami tekanan yang cukup dalam, bahkan di akhir Desember tertekan hingga ke 1.345. Januari-Februari bangkit hingga ke 1.600-an, bahkan di perdagangan Maret hari ini menguat hingga ke 1.875. Meskipun di pembukaan sesi kedua penguatan lebih ke arah terbatas pemirsa di 1785. Catatannya adalah secara year to date 1875 merupakan level tertinggi intraday dari saham LPPF, namun dalam setahun terakhir sempat ke 2120. Dari sisi valuasi ke grafis selanjutnya pemirsa, kita akan coba lihat untuk pergerakan atau posisi indikator dari saham LPPF, mulai dari PSR, PBV-nya, kemudian juga dari posisi PCFR-nya. Dari price earning ratio-nya berada di kisaran 4,90 kali, PSR di 0,63 kali, PBV-nya sudah cukup tinggi di 12,45 kali, sementara PCFR di 2,24 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.
Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini di awal pekan, di mana indeks harga saham gabungan kembali mengalami pelemahan. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi.